Papa mah saya mau masuk Islam. Kaget loh. Oh, habis saya. Habis. Dipukul iya, ditendang iya. Dibawa diseret ke gereja iya. Semuanya udah dilakuin. Sahabat Pena Ufuk yang dirahmati Allah, kita akan mendengarkan kisah yang sangat menakjubkan dari sosok perempuan yang dulunya non-Islam, kemudian tiba-tiba mendapat hidayah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian masuk Islam. Sosok perempuan ini, bagaimana ceritanya sampai dia meninggalkan agamanya, kemudian jatuh cinta kepada Islam. Kita dengarkan penuturannya. Kalau orang tuh secara anak kecil saya memiliki hidup yang lumayan enak. Papa saya kerjaannya mempunyai usaha pensuplai sarang walet. Sarung walet. Sarang walet. Oh, sarung walet. Sarang walet. Jadi beliau ekspor keluar Cina dan beliau juga jualan di sini juga di Indonesia, dan beliau juga pegang dunia perlautan, teri yang kecil-kecil, pernah juga rumput laut juga iya gitu. Jadi tergolong hidup saya alhamdulillah enak saat itu. Mama juga ya? Kalau mama ibu rumah tangga. Oh, maksudnya? Mama menikmati. Iya, iya. Baik. Tapi mama memang menikmati dalam arti kata ikut papa dari susah gitu. Dari belum ada apa-apanya. Itu mama udah ikut papa. Kalau sekarang menikmati. Oh, dulu susah-susahan juga sama aja. Yang namanya rumah tangga ya Pak ya. Ya. Selama perjalanan sebelum ke Islam itu ya, sebelum terusik lah, sebelum dapat itu nyaman-nyaman saja ya kehidupan mereka? Nyaman Pak, bahagia sekali. Karena saya merasa hidup saya mungkin di sekolahan, saya nggak terlalu aktif berteman. Saya anaknya lebih pendiam di sekolahan. Tapi setelah pulang sekolah itu saya lebih punya kegiatan. Saya suka sekali berteman dengan teman-teman gereja saya pas itu. Dan saya senang sekali berteman dengan teman-teman game online saya saat itu. Jadi dunia saya lebih banyak di sana. Happy-nya saya tuh di sana. Saya lagi getol-getolnya ikut kepemudaan gereja, dan saya juga lagi getol-getolnya main game saat itu. Ya, artinya secara materi terpenuhi gitu ya. Iya. Secara agama juga mendapat pendidikan yang baik gitu ya. Jadi dunia menjadi surga gitu ya. Bisa dibilang gitu Pak, dunia remaja saya alhamdulillah lah, enak, nikmat. Bawa mobil sendiri ya? Bawa mobil sendiri, saya dari 15 tahun udah menyetir. Pandangan Ci Melisa terhadap Islam waktu itu? Buruk Pak, karena saya itu termasuk orang Katolik yang merasakan tahun 98. Walaupun ya, Jakarta ya? di Jakarta. Walaupun saat itu saya masih 5 beranjak 6 tahun, itu di benak kepala saya ingat sekali. Bagaimana saya menangis, bagaimana saya khawatir ketika papa saya harus keluar. Saat itu saya udah mengerti. Ya, sebagai anak kecil bocah itu saya udah mengerti. Dan bagaimana saya naik ke genteng saat mereka lewat depan rumah saya, demonya. Saya naik ke genteng, rumah saya juga dilempar batu, kacanya pecah. Saya diam, harus mingkem. Walaupun saya nangis, saya sesegukan di atas genteng. Karena kita ngumpet di atas itu, Pak. Gitu, sama papa saya. Saya ingat banget, papa saya gendong-gendong saya, dorong-dorong saya naik ke atas genteng gitu. Itu masih di benak saya, masih ingat. Dan saat itu ini yang namanya ajaran ya Pak ya, ajaran orang tua itu bilangnya itu orang Islam yang begitu. Padahal sebenarnya bukan gitu ya Pak ya. Saat saya udah dewasa saya baru ngerti. Dan saat itu saya kesel, saya nggak suka, saya benci yang maksudnya bisa dibilang kalau kita ketemu misalkan saya harus beli makanan, harus beli apa, bercengkrama gitu ya, sebatas itu aja. Tapi kalau untuk berteman apa segala saya kurang oke, gitu. Dan padahal saya tahu orang-orangnya ramah-ramah, semua rata-rata ramah-ramah. Dan saya masih kecil ya, saat itu saya belum ngerti. Saya ingat banget yang demo-demo itu juga bukan orang-orang yang memakai seperti ini, yang ngancur-ngancurin bukan gitu. Tapi saya diajarinnya begitu. Dan saya itu juga diajarin misalkan di TV kalau lagi nonton ada azan maghrib gitu ya, ya matiin TV atau ganti channel. Tapi kalau maghrib kan semuanya maghrib rata ya, semuanya kan. Jadi biasa saya matiin sih. Iya. Padahal di sekolah teman-temannya Muslim ya, mayoritas? Enggak. Oh, Muslim. Saya sekolah internasional. Jadi rata-rata isinya mungkin ada
ada orang, saya sekolah internasional, jadi rata-rata orang itu isinya orang Chinese, ada juga yang dari luar Korea gitu. Itu apa? Tingkat SMP atau SMA? SMP dan SMA saya Sampai internasionalnya. kuliah ya? Kuliah juga saya masuk internasional. Jadi pendidikan terbaik lah. Iya, Dari sisi- alhamdulillah. Dari sisi orang tua juga diberikan pendidikan yang baik. Paling punya prestasi banget. Saya itu cuman prestasi banyak di gereja. Kalau di sekolah saya secara akademis nggak terlalu pintar, Pak. Gitu. Nilai saya pas-pasan lah untuk lulus ya alhamdulillah gitu. Cuman kalau apa namanya untuk saya lebih ke arah arts, Pak. Seni. Saya suka nyanyi gitu. Saya juga apa namanya kalau bikin pita-pita yang kecil-kecil yang crafty gitu saya lebih senang dibanding apa namanya dibanding akademis pelajaran. Jadi otak kanannya yang Saya bukan anak IPA, Pak, saya anak IPS. Walaupun internasional ada pilihannya IPA IPS Sama, tetap aja sama saya aja. juga IPS. Iya gitu kan. Ya nggak apa-apa ya Pak ya, orang kita enak-enak aja ya jadi IPS. Bapak. prestasi lebih berprestasi di gereja apa saja sih? Ya itu yang tadi saya sebutin, Mbak. Pencapaian saya yang saya suka itu adalah saya termasuk salah satu leader di Youth for Christ saat itu. Terus udah gitu saya juga bendahara saat itu dan saya juga diberi kepercayaan untuk megang dan mengatur misa Inggris dari awal sampai akhir sampai sukses itu saya yang harus ngeliatin. Dan saya juga salah satu penyanyinya yang di situ, salah satu MC-nya juga. Jadi kalau setiap misa itu selalu Setiap misa, setiap minggu. Oh enggak, zaman saya pegang misa Inggris itu baru mulai dan itu baru dikasih dari gereja waktu sebulan sekali. Tapi saya dengar Kasakusuk sekarang udah seminggu sekali. Jadi dari apa legacy saya terus jalan sampai sekarang. Iya. Kalau melihat aktivitasnya yang lebih banyak di gereja gitu ya, terpikir nggak untuk melanjutkan atau meniti karir katakanlah pelayanan yang kemudian menempuh jalur akademik ke teologi lalu pelayanan gitu ke jalur agama? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Enggak, saya nggak pernah kepikiran ke arah sana. Soalnya saya ada kepikiran soal keluarga yang saya nggak bisa ceritain juga di sini. Kita sudah mendengarkan cerita dari sosok mu'alaf yang cantik dan dari keluarga kaya raya, bagaimana melalui fase masa-masa kecil, masa-masa remaja, termasuk kesaksiannya di dalam peristiwa 98 berakhirnya rezim Orde Baru, dan dari sanalah sebenarnya sudah mulai muncul benih-benih bagaimana memandang dan menilai orang Islam secara dasar, bukan membenci Islamnya, tapi juga penilaiannya terhadap Islam ini memang dari dulu menyimpan kekaguman dengan tersembunyi. Baik. Ya, tadi mengancap image atau persepsi yang negatif tentang Islam ya, bukan Muslimnya ya. Iya. Tadi kepada Islamnya ya. Islamnya. Islamnya ya. Karena saya belum paham pas itu, belum ngerti, Pak. Dan wawasan juga terbatas ya. Karena pertemanan saya pun secara sekolah dan secara gereja tidak ada orang Muslim. Itu teman saya cuma satu di kelas, yang orang Muslim. Oke. Berdasarkan pengalaman itu, Cik. Nih, nanti proses hidayah dari kita nanti saya taruh lagi. Berdasarkan pengalaman itu, supaya Islam tidak dipersepsi negatif, ya, terutama non Islam itu, apa yang harus kita lakukan, Cik? Dari sisi umat Islam. Kalau dari sisi umat Islam, menurut saya ya Pak ya, kerasnya dikurangin dikit. Apa ya? Kerasnya dikurangin dikit. Kerasnya. Sedikit aja. Karena yang saya rasakan saat itu sebagai orang non-Muslim adalah memang benar sih Pak. Kayaknya kok minim toleransi gitu. Saat itu ya bagi saya gitu. Karena saya tidak memiliki ilmunya saat itu. Saya tidak memahami agama ini, saya tidak tahu di Islam itu seperti apa. Bahkan seperti gini, misalkan bangsa pekerja harus memakai topi Natal yang Santa Claus itu, pada bilang nggak boleh lah, apalah gini kan. Saat itu saya sekitar umur 13 tahun itu saat perdebatan itu muncul di TV. Saya bukan orang yang suka nonton berita, Pak. Saya umur 13 tahun mah lagi main-main. Cuman yang namanya kita suka main ke kamar orang tua kan suka nonton berita gitu-gitu ya, Pak ya. Saya dengar kayak begitu, oh kok begitu sih, cuman topi Santa Claus aja kok gitu kan. Karena saya suka lihat papa saya setiap
Idul Fitri dia ngucapin gitu, dia memberikan pesangon juga gitu-gitu kan ke pegawainya. Jadi saya nganggep kok lebay amat sih, kita aja sama Lebaran baik kok, mereka sama Natal begitu gitu saat itu. Ternyata pas saya udah Islam sekarang gitu, saat saya masih mempelajari agama Islam saat itu, oh saya paham ternyata ada larangannya, mereka nggak boleh gitu loh. Dan saat itu di situ saya baru sadar, oh ternyata saya yang salah, saya yang telah memaksa mereka gitu loh untuk mengikuti kemauan saya. Padahal kalau saya paksa mereka mengikuti kemauan saya, mereka dosa secara agama mereka. Dan itu saya baru sadar sekitar saya umur 19 tahun, saya lagi kuliah. Dan di situ saya dulu berarti ya persepsi-persepsi itu sebenarnya memang tidak kita rasakan saat kita masih seorang non-muslim ya Pak ya. Kita tidak mau tahu karena apa yang kita rasakan. Saya nih sebagai orang Katolik saat itu ngomong ke kalian, wah selamat Hari Raya Idul Fitri dan lain-lain gitu. Karena kita boleh, gitu loh Pak. Kita tidak merasakan bahwa oh, ternyata mereka tidak boleh. Pemikirannya agamanya clash di situ, gitu loh Pak. Walaupun sebenarnya memang itu salahnya orang non-muslim. Ya, iya saya berani ngomong ini salahnya orang non-muslim. Karena sebenarnya toleransi itu luas. Bukannya memaksa mereka minta Natal sama ucapkan. Kita harus toleransi bahwa mereka ternyata tidak boleh. Itu yang namanya toleransi. Bukan soal minoritas mayoritas, bukan. Baik. Itu tadi dari sisi umat Islam ya. Nah, dari sisi non-Islamnya sebaiknya gimana? Pandangan Melisa, opini Melisa. Sebenarnya kalau dari sisi non-Islam, saat dulu ya Pak ya, memang saya pemikirannya juga kalian terlalu banyak aturan. Dulu ya Pak, saat saya kalian maksudnya Islam? Islam, terlalu banyak aturan. Agama yang banyak aturan. Iya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya pertama kali saya berurusan dengan teman yang Muslim itu saat kuliah. Walaupun kuliah saya di UPH ada yang Muslim, dan saya kebetulan berteman sama mereka. Saya lihat mereka biasa-biasa aja, mereka juga bukan Muslim yang berhijab, gitu kan, asik-asik aja. Saya baru tahu, oh ternyata anak muda Muslim itu juga kayak gue ya, asik aja gitu. Betul juga gitu ya. Tapi pernah sekali saya bete. Abis kelas dia sholat, kelas berikutnya saya temenin dia sholat lagi. Abis itu yang terakhir kelas sore, pas pulang 5:30 saya pamit sama dia, bilang, iya gue ke musola dulu. Banyak bener sih, emang gitu. Gak capek apa lu gitu. Saya berdoa sehari sekali Pak, mentok 2 kali, pagi sama malam udah. Pagi pun cuma bilang, ya Tuhan tolong berikan saya kekuatan untuk menjalani hari ini, amin, selesai. Gitu, yang penting udah doa pagi gitu, gak panjang-panjang lah. Malam baru mau tidur, lumayan agak panjang. Saya lihat ini kok heboh amat siang ini, mana mereka harus ini, harus itu. Saya pernah nungguin di depan musola Pak, teman saya. Dia bilang, lu duduk aja dulu sini, gitu kan. Ya udah, saya duduk di situ. Lama Pak, beneran. Saya bilang, buset dan orang sholat 15 menit, emang gitu kan. Ngobrolnya kali di dalam, ngobrolnya di dalam. Preparasinya Pak, jadi kan kita kan nungguin dia dari awal dia wudhu Pak. Belum dia berantem mukena di dalam, ya kan, karena dia nggak bawa mukena. Jadi kan dia nungguin orang di dalam mukenanya. Gitu. Pas dia udah keluar saya komplain, lama bener lu. Jadi banget, ntar abis kelas ini gue ada lagi begitu katanya. Ya udah dan gue nunggu tempat lain, gue nggak mau, sekali dong saya pernah nungguin dia. Dan saya berasa ya banyak banget ya aturannya gitu. Jadi dan sekarang pun saya baru tahu gitu ya Pak, saya baru merasakan ya, ternyata yang temen gue rasain sekarang gue rasain nih gitu kan. Dan dia memang enak tahu Mel gitu. Dulu tuh dia pernah ngomong sama aku, enak tahu Mel gitu. Lu berasa bersih tiap berapa jam gitu, karena dia wudhu kan. Oh gitu ya. Itu tapi waktu itu belum masuk ya? Belum. Penjelasan itu. Tapi saya udah mulai mempelajari saat itu. Oh. Saya mulai mempelajari itu saat udah mau kuliah. Sejak? Udah mau kuliah. Jadi lagi liburan kuliah itu saya liburan mau masuk kuliah, saya itu baru penasaran sama Islam. Jadi selama kuliah saya asrama di sana di UPH. Saya sambil mempelajari agama Islam. Saya udah jarang ke gereja. Apa triggernya sehingga Melisa itu mau pelajari Islam? Apakah pernyataan temannya tadi? Bukan, itu kan teman saya udah lagi kuliah Pak. Zaman kuliah itu saya ketemu teman saya. Pas lagi libur sekolah. Libur sekolah saya tidak punya kegiatan sekolah. Karena kan saya udah lulus dari SMA, mau masuk kuliah, kosong banget, liburnya panjang tuh Pak. Sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan saat itu. Saya bosen, ke gereja cuma sore aja. Gitu. Jadi ujung-ujungnya
kalau lagi nggak ada temen atau lagi nggak diajak orang tua keluar rumah, ke mall dan lain-lain, saya nge-game. Oke. Balik lagi ke hobi. Oke, berarti kita mau masuk ke fase mulai mengenal Islam ya? Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah berfirman bahwa tidaklah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi seluruh semesta. Allah tidak mengatakan Islam diturunkan, Al-Quran diturunkan khusus menjadi rahmat bagi penduduk Arab. Bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin di seluruh dunia, tapi juga rahmat bagi seluruh alam, termasuk mereka yang tidak beragama Islam. Dari sini kita bisa belajar bahwa terkadang dakwah bilhal, dakwah aplikatif, memberikan pendekatan perilaku dengan adab, dengan akhlak yang tinggi kepada orang-orang yang di luar Islam, justru itu menyentuh hati mereka. Bagaimana kesaksian sosok perempuan ini, ceritanya sampai memeluk Islam, kita saksikan seterusnya. Mungkin sebelum saya barangkali ada satu trigger yang kemudian saya meninggalkan agama lama ini. Triggernya ada Pak, saat saya setelah pelajarin sekitar 2 tahun, 3 tahun ya, mempelajari Islam, saya lagi zaman kuliah juga. Saya merasa udah nggak nyaman, udah nggak percaya, sudah tidak ada kepingin bahkan untuk ke gereja aja saya udah nggak mau. Saya ngelihat patung salib aja saya udah di otak saya berhala. Itu yang bikin saya udah stop semuanya, stop seluruhnya. Baru saya nangis itu, saat itu saya nangis lumayan lama karena saya perang batin Pak. Perang batin yang menurut saya ini hal yang dulu saya cintai. Itu. Tapi saya lumayan merasa kok bisa nggak nyaman ini gitu. Bahkan kalau biasa orang Katolik itu masuk gereja saat mau beribadah mereka disediakan satu wadah air yang disebut air suci. Kita toel, bikin tanda salib gitu ya Pak ya. Saya perang batin untuk toel dan mempercayai air itu aja saya perang batin. Padahal itu hal yang biasa saya lakukan setiap saat ini. Mengapa perang batin sih? Sudah mulai mengenal Islam ya? Jadi awalnya gini Pak, karena saya terlalu banyak main game saat itu. Dan jadi hidup saya saat libur kuliah itu, mau masuk kuliah itu saya cuman pagi nge-game, siang kadang pergi ke gereja main sama teman-teman gereja, malamnya nge-game lagi. Dan di dalam game itu pertama kali saya punya teman muslim itu di game itu. Gitu. Karena kalau di game tidak bisa difilter Pak. Seluruhnya satu Indonesia di dalam game itu kita nggak bisa milih berteman sama agama yang mana, nggak bisa. Jadi mereka mayoritas pun di dalam game itu adalah orang muslim. Gitu. Dan tidak membedakan ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan agama di dalam situ. Kita bikin satu komunitas di dalam situ, dan komunitas itu yang sampai detik ini masih ada. Masya Allah. Dan saya masih terlibat di situ. Sampai detik ini, sampai sesolid itu gitu loh Pak. Kalau orang-orang temen game itu yang saya kaget juga. Dan mereka itu memang, walaupun kita ketemu cuma di online, dan saat itu saya merasa, oh ini keluarga kedua saya. Jadi saya senyaman itu di dalam itu gitu Pak. Jadi dan saat itu saya sempat ke gereja, lagi ada aktivitas kepemudaan. Setiap aktivitas kepemudaan kan pasti ada, terkadang suka panggil Romo ya, kalau Katolik kan Romo. Dan Romo itu bilang, sebenarnya kalau kita bisa memasukkan orang luar ke dalam agama kita, mengambil domba yang tersesat, surga itu jaminan. Sebagai anak Katolik yang pas itu lagi gencar-gencarnya, lagi seneng-senengnya, cinta-cintanya sama agamanya, dan saya berasa, oh saya setiap hari ke gereja, saya setiap hari mainnya sama teman gereja, gitu kan. Aktivitas gereja apapun yang kepemudaan saya lakonin, bahkan ke kampung-kampung kecil pun saya lakonin gitu Pak. Saya ngerasa saya udah cukup ilmu, pede, sombong saat itu Pak. Jadi saya berencana pengen murtatin teman saya satu, mungkin di game online saat itu targetnya. Saya juga mikir siapa. Saya kan setiap mulai melirik target ya. Mulai milih lah Pak. Saat itu saya ngelihat ketua saya di komunitas.
kayaknya orangnya cuman kerja, terus main game, sampai pagi lagi, ntar dia kerja lagi, tidur, main game gitu. Dan gitu karena online terus, Pak. Dibanding saya, dia lebih online-nya lebih sering. Jadi saya pikir, oh ya udah nih orang ini aja gitu. Saya yang ajak debat duluan. Teman gereja saya nggak ada yang tahu, saya nggak kasih tahu. Debatnya online. Online, kita chatting di dalam game. Ya. Nggak diketahuin yang lain karena disediakan chat pribadi. Jadi saya cuma chat ke dia doang, orang nggak ada yang tahu. Jadi sambil main game sambil chat. Apa yang diperdebatkan? Atau yang saya serang nggak jauh-jauh dari poligami, Muhammad pedofil, teroris. Dulu boleh makan kepiting, kok sekarang nggak boleh. Sorry kebalik. Dulu nggak boleh makan kepiting, kok sekarang boleh. Gitu-gitu. Kejadian 9 September, 9/11 yang di Amerika, gitu-gitu. Itu yang saya serang. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu, Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bisa jawab semua. Tapi saat dia menyerang agama saya kembali, saya nggak bisa jawab. Tidak ada yang kepikiran bahwa ternyata dia adalah seseorang yang sedikit-sedikit belajar kristolog. Yang namanya kita nggak pernah ketemu, bahkan dia masih berpikir saya seorang lelaki saat itu karena belum ketemu. Jadi nggak nyangka gitu loh, Pak. Salah target sebenarnya. kena batunya gitu? Kena batunya? Kena batunya sendiri. Salah target sekali, Pak. Senjata makan Tuhan? Senjata makan Tuhan, betul, Pak. Saat dia nanya saya tentang agama saya, yang saya lagi angkuh-angkuhnya, lagi sombong-sombong, berasa saya keren saat itu. Saya nggak bisa jawab. Saya sampai bingung sendiri. Sampai dia bilang, ini semua yang gua kasih tahu lu itu ada di Alkitab lu, dia bilang. Ya maaf ya Pak, saya ngomong lu gua itu karena memang di situnya kita meniru, kan? Apa yang dia serang itu apa? Masih ingat? Ingat, Pak. Nggak akan bisa lupa itu. Masalah babi pertama. Masalah babi? Iya. Karena dia bilang katanya lu nggak boleh. Gitu kan. Saat itu saya, jujur Pak, saya tidak tahu bahwa Alkitab itu mempunyai versi-versi sebelumnya. Saya hanya tahu satu Alkitab yang sedang versi itu tahun itu, saat itu yang saya pelajarin dari saya kecil sampai besar, belum diganti saat itu, memang itu masih. Saya membela diri. Enggak. Yang nggak boleh babi hutan. Babi biasa mah boleh, babi peternakan, saya bilang gitu kan. Ya, masa sih? Dulu versi sebelumnya beda, saya sampai kaget di situ ada versi sebelumnya. Gitu, saya nggak tahu. Gitu kan. Di situ saya merasa bodoh. Detik itu ya Pak, saya merasa bodoh. Langsung bleng, jatuh aja, gitu aja. Dan setiap saya kalah perdebatan apapun sama dia. Jadi saya serang satu topik, biasa dia serang lagi satu topik. Terus setelah saya kalah di topik itu, saya belaga sama dia, mati gamenya. Internet mati, ngomong gitu. Saya kabur, Pak. Kabur untuk mencari jawaban itu atau kabur memang jadi panas emosi. Saya emosi karena saya merasa saya lagi keren, lagi aktif gereja, lagi dipandang salah satu leader dari kepemudaan. Bisa kalah sih Pak. Tapi saya nggak nyerah. Saya besoknya lagi, saya serang lagi dengan topik yang berbeda lagi gitu. Nanti serang lagi saya topiknya berhala. Dia bilang, saya marah sekali saat dia bilang berhala. Apa tuh berhala? Saya nyembah berhala. Nyembah berhala? Patung maksudnya? Patung Bunda Maria? Bunda Maria, Yesus, salib Yesus. Dia bilang saya nyembah berhala, bilang gitu. Itu saya marah besar. Ya kan, saya sampai ngatain, Tuhan lu aja nggak ada wujudnya, dia bilang gitu. Ya minimal dia bilang gitu, ya minimal yang gue sembah memang gue nggak tahu wujudnya kayak apa, gitu kan. Emang gue tinggal zaman dulu, dia bilang gitu kan. Yang zaman dulu aja nggak pernah lihat kok Tuhan gue kayak apa. Cuman satu doang, Nabi Muhammad doang, dia bilang gitu yang pernah lihat wujudnya Tuhan gue, dia bilang gitu. Terus dia nanya, emang lu pernah lihat wujud Tuhan lu? Saya kasih foto Yesus. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, Pak. Dulu masih zaman Yahoo Messenger, Yahoo Messenger udah mau melipir-lipir hilang lah gitu. Terus pokoknya perdebatan kita itu dari game pindah ke Yahoo Messenger, pindah ke BBM. Itu dulu ada lagi heboh BB tuh. Nah di situ saya kirim gambar, ini muka Yesus kayak gini. Ini gue tahu nih Tuhan gue mukanya begini, gitu. Ya, dia bilang katanya bukan. Yakin lu ini mah ganteng banget, dia bilang gitu kan. Memang iya Yesus tuh ganteng, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, yakin lu mukanya begini. Terus dia kirimin saya foto Yesus yang mukanya lain. Gitu. Ini siapa? Dia bilang gitu.
Itu orang Yesus, beda mukanya, dia bilang gitu kan. Yang satu matanya blownya agak sipit dikit kayak Arab, dia bilang gitu kan. Gitu terus, enggak maksudnya, tapi penggambarannya kayak gitu secara general saya ngomong gitu kan. Enggak juga, terus dia kirimin saya foto Yesus lainnya. Gitu kan. Ini penggambarannya beda, rambutnya pendek. Gitu kan terus. Saya bingung, nggak bisa jawab. Saya cuma bilang, nggak bisa, itu penggambarannya seperti itu, penggambarannya seperti itu. Terus dia bilang, kalau Tuhannya Yesus, nggak ada, gue bilang nggak ada gitu. Enggak, Tuhan lu punya Tuhan kok, dia bilang gitu. Gambarnya kayak apa? Terus saya mikir keras tuh di situ. Untung aja saya bisa jawab Allah gitu kan. Oh maksudnya Allah, Allah Bapak, gue bilang gitu kan. Iya, gambarnya mana? Dia bilang gitu. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dia bilang gitu kan. Ya, emang nggak ada, ngomong gitu. Loh, katanya Tuhan lu semua ada gambarnya, ada mukanya, dia bilang gitu. Yang diserang keras. Kenapa saat itu saya nggak kepikiran, iya ya, Allah itu nggak ada gambarnya, Pak. Sama seperti orang Muslim yang manggil Allah, tidak memiliki gambarnya. Di situ saya baru kepikiran saat itu. Iya ya, berarti Allah yang saya sebut dan Allah yang disebut sama orang Muslim itu sama. Tapi kenapa Yesus mereka tidak ada gambar, kita ada? Gitu kan. Itu saya berpikir sangat keras di situ. Saya bilang, ya, saya nanya kan sama dia, kenapa Mas? Nabi mah semua nggak ada muka. Kita mah nggak ada mukanya semua, dia bilang gitu. Nggak ada yang tahu mukanya seperti apa, tulisan doang nama, dia bilang gitu. Soalnya nanti kalau lu nyembah yang lain, berhala. Saya marah di situ, Pak. Saya tambah marah, tambah ngamuk, sampai dia keluarin saya ayat di Alkitab. Saya lupa ayatnya apa. Maksudnya nomor persis ya. Tapi saya ingat isinya, menyatakan bahwa dilarang keras untuk menyembah sesuatu yang menyerupai Allah. Menyerupai Allah. Menyerupai Allah, bukan Yesus ya, Allah. Dilarang keras menyerupai Allah. Gitu. Apalagi menyerupai Yesus yang notabene-nya saat itu dalam Katolik saya pelajari itu anaknya Allah. Ya kan sama aja gitu loh, Pak. Jangan melakukan sesembahan ataupun apapun yang menyerupai patung apa-apa segala. Semuanya. Menyerupai, kata menyerupai itu yang bikin saya, iya ya, ini nggak persis mukanya begini. Gitu. Nggak ada yang bisa jamin, sampai detik ini tidak ada yang bisa jamin bahwa Yesus persis mukanya seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya udah saintis yang bikin dengan teknologi sekarang, dengan kafannya Yesus apa segala, oh mukanya kira-kira seperti ini. Itu hanya kira-kira, nggak bisa persis kayak seperti zaman dulu. Di situ saya baru ngerti, aduh, ini saya salah gitu. Perdebatan itu udah lama. Itu perdebatan akhir saya sama dia tentang berhala. Itu sekitar 6 bulan saya mulai kuliah. Terus mulai pencarian gitu ya? Mulai pencarian. Saya nge-game mulai berkurang, saya ke gereja mulai berkurang, dan dia pun akhirnya capek debat sama saya, Pak. Gitu. Itu 6 bulan ya? Apa? Debat itu selama 6 bulan? 6 bulan. Sampai dia akhirnya capek, dia ngomong sama saya gini, udahlah, dibanding nanti ujung-ujungnya kita malah berantem. Dia bilang gitu, ntar malah pecah komunitas. Karena saya di komunitas dalam game pun saya salah satu leader. Gitu. Nanti malah pecah, dia bilang. Kita main game aja. Kalau lu mau tahu soal agama, mau tahu soal apa, lu nontonnya Zakir Naik sama Ahmad Didat, dia bilang gitu. Saya dikasih 2 referensi beliau tersebut gitu. Dari situ saya nontonin YouTube mereka. Saya self-search. Dan akhirnya saya menurun di dalam game, saya menurun. Dalam dunia gereja pun saya hilang total. Saya alasan saya kuliah. Gak sempat lagi ke sana. Gitu. Sibuk gitu. Sahabat Pena Ufuk yang dirahmati Allah, demikianlah jika Allah menghendaki hidayah bagi seseorang. Tidak terpikirkan bagi kita, perempuan ini mulai tertarik dengan Islam bermula dari game online di mana diskusi di antara teman mereka terkait dengan isi Alkitab dan juga Al-Quran. Disinilah pentingnya kita membangun argumentasi yang logis terhadap saudara-saudari kita yang non-Islam, bagaimana menjelaskan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ini dengan sebaik dan sebijak mungkin, dengan pendekatan yang masuk logika. Karena Islam memang adalah agama yang paling rasional, agama yang paling bisa dilogikakan, meminjam istilah Gus Baha, bahwa Islam itu sangat mudah dirasionalkan. Dan tampak sekali dari diskusi-diskusi perdebatan ibu ini dengan teman game online-nya,
justru menemukan hidayah Islam dan tersentuh dengan cara memeluk Islam. Saya juga sebenarnya penasaran siapa sih teman online-nya itu yang Masya Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala jariah karena melalui perantaranya, sehingga Mbak Cici ini ya, Mbak Cici Melon ya, ini nama di channelnya, sampai memeluk Islam. Sekali lagi Masya Allah, sungguh luar biasa, dan bagaimana kisah selanjutnya kita simak. Oke. Lah, mulai menemukan Islam gimana cerita? Ya awalnya seperti itu ya Pak ya, transisi saya dari sana, akhirnya saya yang bikin saya mantap banget kali ya Pak ya, mantap mulai menemukan Islam dan yakin saya mau masuk Islam itu karena saat kuliah mungkin mama saya ngeh ya, dan melihat saya udah jarang ke gereja, bahkan saat saya lagi pulang dari asrama pun hari Minggunya saya ngedablek di rumah, nggak ke gereja, nggak main lagi sama teman gereja. Mungkin dia ada worry, tapi nggak ngomong sama saya. Dia bilang, Mel temenin mama yuk ke Salatiga, gitu. Ziarah ke makam Bunda Maria. Gua Bunda Maria, bukan makam. Gua Bunda Maria. Oh ya udah, ayo. Saya pikir gitu. Karena iming-imingannya gini, ke guanya sehari paling abis itu kita kuliner. Gitu. Oh ya udah, ayo. Gitu. Pas saya udah pergi ke sana sama keluarga mama saya saat itu, sampai di lokasi Gua Maria, saya doa cuman asal-asalan, dalam arti kata yang penting di depan orang tua kelihatan doa. Gitu. Abis itu saya keluar, kan di pelataran guanya itu banyak orang-orang yang lagi jualan ya Pak ya. Mereka pada jualan apa namanya, berbagai macam hal lah, peritilan-peritilan orang-orang Katolik gitu. Buku rosario, buku doa, daily bread yang kecil-kecil, kartu-kartu gitu juga ada, salib kecil-kecil sampai yang gede juga ada. Di situ saya nggak mau lihat, nggak mau cek, tapi saya penasaran. Jadi pas saya nengok, mama saya udah nggak ada, ternyata dia lagi ada di depan satu kios yang jualan orang Muslim pakai jilbab. Saya kaget, saya penasaran. Itu jilbab gitu kan? Berarti Muslim kan dia gitu. Tapi jadi memang dia mungkin orang kampung sana gitu ya Pak ya, yang memang nyari duitnya jualannya sama orang non Muslim. Ya kan nggak ada halangannya gitu. Saat saya datengin, dipanggil, Mel sini, mamaku panggil gitu. Mama mau bikin altar kecil, dia bilang, di kamar kamu, taruh patung Bunda Maria. Dia bilang gitu. Cakepan mana ya? Dia lupa. Saya yang saat itu otaknya lagi perdebatan batin. Ditanya sama dia, muka patungnya cakepan mana? Yang satu putih, cantik gitu ya, pakai kerudung, rambutnya masih kelihatan, mukanya agak kayak Dewi Kwan Im. Sampai sekarang masih ada di rumah saya, mungkin di kamar saya tuh. Itu yang dibeli akhirnya. Satu lagi pakai hijab syar'i warna biru, tangannya begini. Gitu. Bajunya syar'i, hijabnya tertutup semuanya begitu. Kayak apa? Saya ditanya lagi cakepan mana? Saya harus milih, yang satu mukanya Arab, satu mukanya kayak Tionghoa Dewi Kwan Im. Gitu kan. Baju-bajunya dia milih sendiri yang warna putih. Karena saya bingung, nggak tahu yang mana, terserah mama. Dari situ saya bilang, ini udah nggak bener. Itu yang bikin trigger saya langsung makin nggak bener. Oh mama saya ngeliat kayak gitu nggak merasa ada yang salah gitu loh. Salah nggak sih begini gitu loh. Karena yang tersadarkan hanya saya saat itu. Ini nggak normal gitu loh maksud saya. Saya ngeliat kan sampai akhirnya saat dulu teman saya pertama kali perdebatan soal patung itu berhala. Di dekat rumah saya itu ada 2 gereja Katolik besar. Yang satu Stella Maris Pluit, yang satu di Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli. Saya datengin dua-duanya Pak. Saya bandingin patungnya. Beda Pak. Patung Apapun yang ada di dalam sana. Patung Yesusnya beda, mukanya, pakaiannya. Patung Bunda Marianya pun beda, mukanya, pakaiannya, dan pretelannya. Beda semua. Yang satu Pantai Indah Kapuk itu baru dibangun, masih baru saat itu, masih bagus. Patungnya lebih modern, mungkin saat itu. Wah, udah di situ saya udah aneh dulu itu. Dan saat ini lagi perdebatan lagi tentang patung lagi, berat lagi, di situ saya makin. Saya nggak ujuk-ujuk masuk Islam Pak. Saya pas itu masih mencari agama lain juga untuk perbandingan masih. agama apa sih? Ini saya baru cerita di tempat Bapak. Saya belum pernah cerita tempat lain. Pernah di Radio Rasil sih saat itu. Buddha, karena papa saya Buddha. Jadi saat itu sempet-sempetnya aja gitu papa suruh saya ikut untuk pai-pai di wihara. Katanya karena kita lagi pergi sama keluarganya, nggak enak pai-pai aja, nggak apa-apa. Taruh iyo pai-pai di setiap patung yang ada di dalam wihara itu. Ada patung gajah, ada patung yang lain-lain, dewa-dewa lain.
beda-beda ya Pak. Sampai di patung yang paling besar, Dewi Kwan Im. Seperti itu. Tuh, cantik gitu kan. Yang bikin saya bingung satu Pak. Biksuwani Bapak tahu? Belum. Mereka mempunyai biksu. Kalau Katolik, Romo, mereka biksu. Ya. Kalau biksu lelaki, biksuwani perempuan. Semuanya botak Pak. Tidak memiliki rambut. Mau biksu, mau biksuwani. Semuanya botak. Sampai saya bingung. Ya kan? Mana yang laki, mana perempuan? Enggak sih, bukannya bingung itu sih Pak. Itu sih kelihatan sih masih Pak. Karena mereka masih kadang suka pakai perbedaan lah kelihatan gitu dari muka dan bentuk itu ya Pak ya, masih beda. Yang saya bingung tuh ini Pak. Kalau memang larangan mereka untuk biksu atau biksuwani itu adalah rambut tidak boleh kelihatan, biar tidak ada nafsu. Kenapa Dewi Kwan Im ada rambutnya Pak? Saat itu saya bingung apa? Dewi Kwan Im digambarkan sangat rapi, sangat cantik, perempuan yang sangat wah sekali gitu. Bahkan bahkan digambarkan rambutnya sangat rapi, ada kondenya diikat begitu. Kayak begini tangannya, gambaran perempuan cantik. Tapi biksuwaninya botak. Di situ saya mikir, wah, harusnya Dewi Kwan Im botak dong. Kalau memang mereka mau memberikan example bahwa tidak boleh biksuwani memiliki rambut, gitu. Ada nafsu, ada apa? Ya sama, kita kan juga dibilang kalau misalkan mau lihat tidak mau memakai hijab, botakin aja. Ada itu di Alkitab, larangannya. Kalau tidak mau menggunakan gedung rambut, botakin aja rambutnya. Dan itu saya nggak pernah diajarin Bapak. Di gereja tidak ada ajaran seperti itu. Itu saya dikasih tahu teman saya di game itu. Baru saya tahu. Jadi selama ini saya belajar agama tahun ke tahun, per tahun materinya itu aja udah diatur sama gereja, diulang-ulang, ngomongin terus setiap minggu di gereja itu lagi. Paskah lah, ntar daun palma lah, apalah, gitu-gitu. Natal lagi, ntar sebentar lagi apa. Itu aja diulang-ulang terus. Di luar konteks itu, isi Alkitab masih banyak, itu nggak pernah saya sentuh. Nggak pernah disampaikan? Nggak pernah disampaikan juga. Akhirnya saat saya udah banyak yang saya buka, banyak yang tahu dari Zakir Naik Ahmad Didat, saya ikut buka, saya ikut ngecek, saya ikut udah semakin banyak kontradiksi gitu ya. Iya, itu ya akhirnya. Tapi titik saya akhirnya memutuskan itu ya saat itu. Saat saya lagi di Goa Maria di Salatiga itu. Saya udah bilang, saya pasti fix akan pindah ke agama Islam. Fix. Detik itu saya langsung mutusin, bagaimanapun caranya. Iya. Masya Allah, subhanallah, sungguh luar biasa. Kisah masuk Islamnya Mbak Cici Melon ini, bagaimana beliau mendapat hidayah Islam dengan jalan yang begitu terjal. Begitulah jika Allah hendak memberikan hidayah kepada hambanya, dengan jalan apapun itu tidak ada yang tidak mungkin. La ikraha fiddin. Memang kita sebagai umat Islam tidak boleh memaksa saudara-saudari kita yang di luar agama Islam untuk memeluk Islam. Tugas kita hanya menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan sebijak mungkin untuk memberikan alasan-alasan kebenaran-kebenaran apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, begitupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Sekali lagi disinilah fungsinya kita belajar banyak, tidak hanya literatur Islam, tapi juga perlu kita mengkaji secara mendalam kitab-kitab agama lain, bukan untuk mencelah dan mencaci maki mereka, tapi menemukan argumentasi logis untuk dituangkan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Seperti yang dialami oleh Mbak Cici Melon ini, bagaimana jalan beliau mendapatkan hidayah Islam yang sungguh luar biasa dan sangat menarik. Kita dengarkan selanjutnya. Ketika ke Gua Maria itu sudah ke Hindu ya? Ke Buddha tadi ya? Udah. Nah, dari sisi mananya Islam ini yang kemudian membuat Ciminia itu menjadi yakin? Peraturannya memang banyak, Pak. Saya yang tadi mikir, peraturannya banyak ya. Jadi, saya paham kenapa peraturannya segini banyak. Gitu. Saya ngerti. Karena lucu gitu, Pak. Kalau tidak diatur,
hidup manusia itu berantakan. Termasuk saya mikir gini, sayang sekali, saya sangat menyayangkan. Saya pernah pergi ke Korea, Pak. Di sana ada gereja Katolik. Ini saat setelah Muslim? Sebelum. Saya lagi jalan-jalan, cuman mentok pas itu hari Minggu. Kita cari gereja. Saat saya mau masuk, kita sebenarnya nggak ada larangan sih, cuman kita malu, kita keluar sendiri. Bapak tahu di dalam gereja itu, mereka semua menggunakan topi yang sangat besar, ataupun tudung kepala. Entah itu cuman kain yang ditaruh di atas kepala, dan lain-lain. Itu kalau di Korea gerejanya seperti itu, gereja Katolik. Mereka kepalanya ketutup saat masuk ke gereja, rambutnya nggak boleh kelihatan. Baik. Gitu. Saya bingung, sampai kita segan masuk, kita keluar lagi, nggak jadi, karena kita merasa salah kostum, Pak. Gitu. Saya ingat banget itu dulu. Akhirnya pas pulang, pas pulang di rumah, saya nggak ngerti. Akhirnya mama saya cuma bilang itu perbedaan budaya. Tapi saat saya pelajarin Islam dan saya terpaksa melihat Alkitab saya, ternyata ada ayatnya yang menyatakan kalau kamu mau masuk ke gereja atau ke bait Allah, kamu harus menggunakan tudung tutup kepalamu. Kalau nggak, mendingan rambutnya botak aja. Makanya saya, oh ini kenapa pas di Korea begini orangnya? Karena mereka lebih mengikuti ajaran di Alkitab itu. Dibanding gereja yang ada di Indonesia. Mohon maaf Pak, saya ke gereja rok saya segini. Ya. Gini. Bahkan lengan saya segini, kelihatan semuanya. Udah kayak ajang cari jodoh. Yang penting dapat orang Katolik nih, cowok yang baik gitu. Ya. Ya. Baik, Ji. Dari sisi, kan tadi sudah mulai ragu dan lalu mendekat ke Islam ya. Apanya dulu waktu dari sisi ajaran Islam itu, apanya dulu yang menyentuh Cik Meli yang kemudian menjadi keyakinan? Karena kalau saya melihat secara ajarannya orang-orang Islam gitu ya Pak, peraturan-peraturannya yang diciptakan, saya ngelihatnya tertata, terstruktur gitu loh Pak. Ada alasan kenapa kita 5 kali sehari. Bahkan saya sampai nge-research di Google tentang sholat. Banyak peneliti yang bilang itu bahkan bagus untuk kesehatan dan lain-lain. Saya sampai bingung, bagaimana sujud bisa bagus untuk kesehatan? Gitu. Itu secara ilmiahnya saya cari, tapi secara perbandingan dengan Katolik, saya sampai bingung. Ada di mana cara Yesus berdoa di Taman Golgota sebelum dia ditangkap, mau diadili saat itu. Cara berdoanya ditulis jelas dalam Alkitab, dia bersujud Pak. Ya. Bukannya begini. Kalau kita kan orang Katolik kan ini kakinya berlutut ya, berarti berlutut dan tangannya begini. Ya, tapi digambarkannya begitu. Banyak sekali yang menggambarkan dia melakukan hal seperti itu. Padahal jelas di Alkitab katanya bersujud. Berarti sholat dong. Mukanya sampai kok Pak. Dari titik itu saya merasa, oh berarti peraturan Islam itu betul. Banyak yang lainnya Pak. Banyak sekali yang, kalau Bapak nanya yang pastinya yang bikin tersentuh apa? Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Artinya tidak satu aspek ya yang dipelajari Meli? Enggak semua. Karena nggak mungkin hanya satu aspek Pak. Gitu. Saya itu orangnya kalau nggak masuk ke logika saya, nggak akan saya jalanin. Dulu itu saya sampai mikir, kok bisa sih saya tanpa logika ngejalanin agama ini gitu. Karena cinta ya Pak, itu udah beda hati gitu Pak. Ya. Makanya saat saya udah merasakan, oh ini secara logika masuk, saya terima, hati berubah Pak. Itulah di situ. Ya. Ada teman atau orang yang diajak dialog sebelum Cik Meli memutuskan meninggalkan agama lama dan masuk Islam? Ada teman saya Katolik dulu satu di kuliah. Teman Katolik ya Susi? Teman Katolik. Di kuliah saya ada orang Katolik juga Pak. Kan itu kuliah global nyampur. Bahkan mayoritas Kristen di situ. Saat saya kuliah belum masuk Islam. Itu teman yang diajak diskusi tentang Katolik tentu ya? Tentang bukan Katolik. Tentang Islam ya? Bukan. Kalau tentang Islam saya cuman dialog dengan teman saya itu yang di game, dan setelahnya saya research sendiri. Teman diskusi saya cuman itu yang di game online itu aja. Itu sudah cukup meyakinkan Meli bahwa untuk berpindah ke Islam? Cukup bikin emosi Pak, bukan cukup meyakinkan. Cukup bikin emosi dia. Emosinya penasaran, emosi marah? Marah Pak. Karena saya lagi angkuh-angkuhnya saat itu. Oh ya, enggak, maksud saya setelah
mulai ragu dengan agama lama gitu kan, dan mulai belajar Islam. Maksud saya teman dari Islam yang diajak dialog untuk lebih menyaksikan atau untuk bertanya itu ada nggak? Nggak ada. Jadi Malah gitu saya kan. ngajak dialog teman saya yang Katolik, yang saya rasanya agamanya kuat, bahkan ketua saya juga, untuk meyakinkan saya jangan sampai saya goyah dari agama Katolik. Tapi nggak ada yang berhasil. Karena saya butuh keyakinan saat itu, Pak. Keyakinan saya lagi menurun. Gitu. Saya lagi goyah, Mencari sandaran gitu. mencari sandaran. Kenapa bukan pendeta atau ke gereja yang lebih paham? Teman saya bawa saya ke pendeta akhirnya. Ke Romo, bukan Romo, pendeta, ya. Romo. Sebutannya Romo. Saat saya tanya pertanyaan-pertanyaan saya, kenapa di Alkitab ada ini? Terus kenapa kita nggak jalanin, Pak? Terus ini Trinitas apa? Ini dibilang ini bapaknya, gitu kan? Dia kagak punya anak, bilang gitu. Saya pernah dekat dengan seorang teman saya yang bawa saya ke Romo. Saat saya tanya, dia juga nggak bisa jawab. Kamu cukup yakini aja. Bahkan saat itu dia bilang, jangan sampai setan mengusik kamu. Dia anggapannya saya kesurupan setan berarti, Pak. Gitu kan sampai, lah ini gimana sih? Saya nanya ini loh, gitu loh. Baik. Oke. Proses bersahadatnya gimana sih? Proses ekran. Jadi Meminta orang tua dulu atau diam-diam atau gimana? diam-diam dulu, Pak. Jadi saat itu setelah pulang dari Gua Maria, saya bingung mesti kemana, karena saya udah mantep pengen syahadat. Saya cari tahu cara syahadat dan lain-lain. Tapi saya pikir saya butuh bantuan teman. Yaitu setelah saya menghilang 2 tahun dari game, saya hubungin dia lagi, Teman yang diajak teman dialog. ini. Dan ujuk-ujuk saya nggak pakai basa-basi. Gue mau masuk Islam, bantuin dong. Dia bilang gitu. Kaget dia. Nggak mau dia, nggak mau bantuin. Ya enggak, lo jangan main-main lo sama agama. Dia bilang gitu. Dan dia kaget kan, 2 tahun menghilang, saya tiba-tiba hubungi. Saya sampai mikir, BBM-nya masih yang ini nggak ya, gitu kan. Kontaknya masih yang ini nggak ya. Akhirnya saya kontak, saya ngomong gini-gini. Pindah ke WhatsApp. WhatsApp mulai naik tuh di situ. Saya ngotot sama dia. Gue nggak tahu caranya, lo tahu nggak? Orang apa yang bisa? Karena gue nggak tahu nih harus bagaimana. Apakah belajar dulu setahun kayak di agama gue apa gimana? Bantuin saya. Dia bilang katanya, enggak, kalau lu main-main sama agama gue nggak mau ikut urusan. Dia bilang gitu. Ya udah, karena dia udah ngomong kayak gitu pun saya tidak memaksa ya Pak ya gitu. Saya cuma bilang, ya minimal gue tanya dia emang benar kalau di internet bilangnya gue cuma cukup ngucapin ini aja gitu kan. Udah Islam tuh gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah lu nggak usah main-main lah, lu pikirin dulu. Dia bilang gitu. Ya udah, karena dia ngomong kayak gitu, saya mencari cara lain. Selama 2 hari, saya bingung juga mesti kemana. Tau-tau dia hubungin saya lagi. Dia bilang katanya, lu mesti syahadat di masjid diituin orang gitu, katanya disaksiin orang. Ini ada masjid dekat rumah gue, orang tua gue bilang bisa. Dia bilang gitu. Ternyata dia tanya sama orang tuanya atau apa gitu saat itu. Akhirnya saya ke sana, saya syahadat di Masjid Raya Bintaro Jaya saat itu. Pada Pertama kali Desember 2015. Desember 2015 saya diam-diam, saya syahadat ke sana, dibantu sama mereka, dapat sertifikat dan lain-lain. Tapi saya belum bisa bilang ke orang tua, belum bisa sama sekali. Jadi saya jalanin kehidupan dulu di rumah sebagai seorang Muslim di keluarga Katolik yang diam-diam. Terus akhirnya saya bilang dalam hati gitu ya Pak ya, susah, sulit, mau sholat susah, mau nggak makan babi susah. Terus acara keluarga harus ngumpul datang, harus pergi ke gereja dan lain-lain. Itu semua menjadi apa ya? Menjadi saya ngerasa, aduh kok sulit sekali gitu ngejalaninnya. Akhirnya ya udahlah, saya pikir kan toh lama kelamaan juga mereka akan tahu gitu kan, pasti kan. Jadi Januari itu sebulan saya ngejalanin, dari Desember sampai Januari saya nggak tahan. Susah Pak, susah sekali. Akhirnya saya bilangnya juga nggak ngomong, Pak Mas saya udah masuk Islam gitu, enggak. Pak Mas saya mau masuk Islam, mau masuk Islam. Bilangnya gitu, Pak Mas saya mau masuk Islam. kaget. Wah, habis saya. Habis. Dipukul iya, ditendang iya. Dibawa diseret ke gereja iya. Semuanya udah dilakuin. Kena hantaman fisik ya, saya pikir wajar lah orang tua kecewa gitu kan. Bahkan sampai mama saya bilang, mendingan kamu masuk Buddha, dia bilang gitu, daripada kamu masuk Islam. Ya, ini kan bukannya masalah mendingan, ini kan masalah kita percaya yang mana.
Saat itu orang tua nggak percaya dan mereka masih berusaha. Saya bahkan sampai dikekep di kamar mereka. Saya tidur di kamar mereka biar dipantau. Nggak boleh keluar. Boleh keluar sehari-hari, boleh keluar. Saya sampai diberikan mobil satu. Kita sudah punya mobil tadi. HRV lagi keluar pas itu, baru-barunya inden. Sebelum sudah punya mobil ya? Udah punya, tapi diimingin mobil yang lebih lebih bagus lah Pak. HRV saat itu baru inden tuh, lagi naik-naiknya. Saya ingat banget saya udah dipesenin satu gitu. Dan saya di situ langsung kayak, ini sogokan apa gimana sih? Walaupun omongannya nggak kayak gitu ya Pak ya, nggak ke arah sana gitu. Tapi mereka mantau sampai ke gereja aja masih harus gitu. Diajak paksa ya? Diajak paksa. Akhirnya saya minta tolong teman saya itu lagi. Terus dia cari tahu. Teman yang tadi juga ya? Temen yang tadi juga. Akhirnya dia cari tahu, dia bilang mau love center deh, gitu katanya. Lu mau love center aja lah, gitu. Saya komunikasi saat itu sama Kohani Kristianto. Kohani Kristianto. Saya komunikasi, dia bilang nggak bisa, ini lu harus keluar rumah, dia bilang gitu. Akhirnya diaturin sama beliau gimana keluar rumah apa segala. Saya kabur dari rumah. Saya yang kabur dari rumah. Saya yang keluar, saya yang kabur. Panas tuh, Kohani disamperin sama orang tua saya. Teman saya disamperin, bawa Ambon 2. Bapak saya sama emak saya. Karena mereka bukan orang yang kekurangan uang untuk sewa-sewa gituan Pak, saat itu. Dan itu heboh. Saat itu heboh. Sampai akhirnya Kohani bilang, udah nggak bisa, ini lo harus syahadat lagi deh, gitu. Karena lo ngakunya mau masuk Islam, gitu. Ntar itu dipakai sama dia buat nyerang, dia bilang gitu. Akhirnya saya syahadat ulang di Azikro Sentul. Azikro Sentul. Saat almarhum masih ada. Jadi saya syahadat sama almarhum. Saat hari saya syahadat, orang tua saya datang. Papa saya pikirannya mungkin saat itu masjid kecil, nggak terlalu banyak orang, dia pengen ngambil saya pulang saat itu. Tapi di setting sama Kohani, saya syahadat saat zikir akbar. Itu ratusan ribu umat muslim ada di situ. Papa saya kejebak. Akhirnya mau nggak mau duduk di mimbar sama Ustadz Arifin saat itu dan menyaksikan saya syahadat ulang. Yang dipanggil di mimbar ayahnya? Papa saya diajak duduk sama Ustadz Arifin saat itu di mimbar. Mau nggak mau. Karena dia nggak bisa berkutik segitu banyak manusia, Bapak. Mama ikut? Mama ikut, tapi dia nggak mau masuk karena dipaksa pakai hijab. Karena di situ kan kawasan syar'i. Mama nggak mau, bahkan untuk pakai kerudung pun nggak mau. Tapi kalau Papa kan boleh masuk gitu. Jadi pas itu Papa yang diutus untuk membawa saya pulang, nggak bisa apa-apa. Nah, saat saya udah disyahadatin, mama saya marah-marah sama papa saya. Gimana sih? Kok malah disyahadatin, malah di apa gitu. Ini kan dia juga mikirnya gimana ngambilnya segini banyak orang. Tapi saya dipertemukan sama orang tua saat itu. Dan akhirnya papa saya ngomong sama Ustadz Arifin, istri saya ada di mobil, Pak, gitu-gitu. Akhirnya dikasih masuk sama Ustadz Arifin, nggak harus pakai hijab. Di situ. Ikut di panggung juga? Ikut, nggak di panggung. Saya udah selesai syahadat di kediamannya beliau pas itu, di kediaman Ustadz Arifin. Private saat itu dimediasikan. Tapi saya tetap nggak bisa pulang. Akhirnya saya bilang saya mau belajar agama dulu. Dilarikan sama Kohani ke Bandung, tempat Ustadz Agim di Darut Tauhid pesantrennya. Saya sebulan di situ. Sampai akhirnya Kohani bilang, lo harus ada imam. Dia bilang gitu. Nggak bisa meluntang karena saya saat di sana di Darut Tauhid saya disamperin banyak orang yang mau ta'aruf, yang mau apa gitu. Dia bilang katanya, nggak bisa lu sendirian gitu perempuan. Udah, lagian lu udah umurnya juga, dia bilang. Kayak saya saat itu memutuskan untuk menikah. Dengan suami yang sekarang? Dengan si gamer yang sekarang. Oh, jadinya si game tadi itu ya? Padahal saat itu akhirnya dengan si game tadi? Padahal saat itu dia sudah memiliki tunangan pas saya kenal dia. Saya nggak tahu dia batal gitu loh, Pak. Nggak tahu. Hindu juga? Enggak, dia muslim dari lahir. Alhamdulillah sampai kemudian punya momongan dia. Mungkin emang udah cara Allah kali bilang sama dia, lu yang mualafin dia, ya jodohnya dia lu gitu. Tanggung jawabnya ya gitu. Karena saya nggak pernah berniat untuk menikahi dia sih, Pak. Dulu pun nggak suka gitu. Sebelum tidak ada rasa ya? Nggak ada apa, dia 11 tahun lebih tua dari saya. Terakhir juga nggak ada rasa ya? Bapak tahu nggak? Dulu saya sebelum nikah sama dia, pas saya masih main game, saya sebut dia om di dalam game. Beneran. Tapi ya kelebihnya karena lebih tua, lebih matang ya? Iya, dan saya juga pikir gini, dibanding saya sama orang yang nggak saya kenal. Karena saat itu saya taruh banyak sekali, bahkan ada yang berani minta saya jadi istri kedua.
istri pertamanya datang minta saya gitu. Terus saya mikir kalau bisa nggak jadi istri kedua orang, kenapa nggak? Saya bukannya anti poligami, nggak. Saya terima poligami itu ada dalam Tidak Islam. bisa mempersiapkan. Kalau ada pilihan jadi istri pertama orang, kenapa saya harus menjadi istri kedua orang gitu? Saya memikirkan seperti itu. Tapi ketemu pertama kali dengan si gamer tadi waktu saya tadi ya? Enggak. Oh sebelumnya. Sebelumnya udah pernah ketemu. Jadi selama saya debat itu, dia berpikir bahwa saya adalah seorang lelaki. Tapi setelah itu dari game online-nya, karena game online itu laku sekali, dia bikin perkumpulan khusus untuk gamer-gamer ini di Jakarta saat itu di Moji Putra. Terakhir ini sih, gimana sih hubungannya dengan orang tua sekarang? Masih nggak diterima, Pak? Belum diterima, belum diterima ya? Belum. Makanya saya bilang masih belum diterima. Iya. Gitu. Baik. Tapi saya juga nggak mau memaksakan. Iya. Tapi tetap menjadi anak yang baik ya. Saya usahakan. Karena sekarang kan sampai detik ini kontak semua kan di blok. Gitu. Jadi Baik, kita doakan penonton sekalian. amin. Amin. Masya Allah, subhanallah, begitulah jika Allah menghendaki hidayah kepada seorang hamba. Perjalanan Mbak Cici Melon menemukan hidayah Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, sungguh sangat terjang, berliku, dan panjang. Segala sesuatu yang kita pilih dalam hidup ini semuanya mengandung konsekuensi, apalagi soal pilihan agama yang tadinya bukan Islam, kemudian tiba-tiba mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah banyak termasuk Mbak Cici ini bagaimana setelah memeluk Islam mendapatkan begitu cobaan, terutama dari keluarga dekatnya. Tapi sebuah pelajaran penting untuk kita petik dari Mbak Cici ini, bahwa dalam hidup ini perjalanan yang singkat ini kita harus terus mencari, menggali ilmu, belajar sebanyak mungkin untuk menemukan kebenaran. Apalagi di dalam Islam ini semua kandungannya bisa dijelaskan secara ilmiah dan logis. Tinggal bagaimana kita mengkaji teologi kitab-kitab agama lain, kemudian kita bandingkan dengan kebenaran yang terkandung, yang termaktub di dalam Islam. Apa yang dialami oleh Mbak Cici, tentu kita sebagai seorang Muslim semakin menambah keyakinan bahwa memang Islam adalah agama yang fitrah, seperti yang termaktub yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, bahwa semua manusia itu dilahirkan di muka bumi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak membawa dosa sekecil apapun. Tinggal kembali kepada bagaimana orang tua bisa menjadikan anaknya, apakah itu Majusi, Nasrani, Kristen, atau agama-agama yang lain. Nah, disinilah lingkungan sangat mempengaruhi kita. Sebagai orang Muslim sejak lahir dan hidup di tengah-tengah mayoritas beragama Islam, kita mungkin tidak bisa membayangkan dan tidak bisa masuk ke dalam dunia apa yang pernah dialami oleh Mbak Cici. Tapi bagi Bu non-Islam, tentu ketika meninggalkan agama mereka selalu mengundang perdebatan, termasuk Mbak Cici ini tidak serta-merta mendapat hidayah dan menerima Islam begitu saja, tetapi melalui perdebatan panjang di dalam batinnya, sejumlah pikiran, pertanyaan yang berkecamuk di alam jiwanya, tentu itu butuh disaring dengan ilmu pengetahuan. Tapi Mbak Cici telah membuktikan bahwa pengetahuannya, risetnya terhadap Islam mampu menembus relung jiwanya, relung sanubarinya, sehingga sangat yakin dan mantap meninggalkan agamanya, kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Sahabat pena ufuk yang dirahmati Allah, ini kami ambil tayangannya di Hidayatullah, wawancaranya karena sangat menarik dan sangat menginspirasi bagi kita semua, bagaimana perjalanan dan kisah Mbak Cici Melon ini menemukan hidayah, kemudian memeluk Islam. Konsekuensinya segala risiko sudah mantap dan siap sepenuhnya diterima, dan alhamdulillah atas berkat
dan hidayah Allah, Mbak Cici Melon tetap teguh istiqamah memeluk Islam sampai saat ini, bahkan semakin mantap menjalankan keyakinannya sebagai seorang Muslim, dan ini tentu akan menjadi mercusuar tidak hanya di kalangan non-Muslim yang lain, tapi juga menjadi mercusuar bagi kita yang Muslim-Muslimah sejak lahir, bahwa Islam memang agama yang rasional, yang ilmiah, tinggal bagaimana kita menjalankan ajarannya dengan baik, dengan sesempurna mungkin.